Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12C dengan anggota lisennya Regita Debata Raja, BP 2002, Almira Paramadina, BP 3027, dan Muhammad Reza Al-Fadri dengan BP 3038 akan mempresentasikan perancangan teknik industri 2. Pada modul 11 itu analisis sistem informasi. Latar belakang pada analisis sistem informasi yaitu UML adalah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek dari Salahuddin dan Rosa pada tahun 2013. Diagram-diagram yang digunakan pada UML adalah class diagram, object diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan struktur sistem. CV Zarata menggunakan UML untuk menggambarkan struktur sistem informasi keuangan. Lalu ada rencana perancangan sistem. Sistem yang dirancang oleh CV Zarata yaitu sistem keuangan yang berfungsi untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Sistem informasi keuangan merancang bagaimana pemasukan dan pengeluaran keuangan pada CV Zarata. Aplikasi sistem informasi keuangan ini dibangun dengan antarmuka berbasis web yang dapat diakses sesuai dengan hak akses pada CV Zarata. Lalu ada perancangan model sistem. Perancangan sistem informasi keuangan CV Zarata menggunakan aplikasi Visual Paradigm untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Perancangan modelnya terdiri dari perancangan bisnis proses, konteks diagram, identifikasi aktor dan use case skenario, use case diagram, dan use case description. Yang pertama itu ada bisnis proses, dapat dilihat pada gambar, terdapat 50 proses bisnis perusahaan CV Zarata, yaitu pool manager HRD, pool manager pemasaran, pool manager keuangan, pool staff keuangan, dan pool manager produksi. Flow dimulai dari pool manager HRD, pool manager pemasaran, dan pool manager produksi yang berakhir pada pool manager keuangan. Lalu ada konteks diagram. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa konteks diagram perusahaan CV Zarata yaitu satu alur, artinya informasi yang diberikan diterima oleh aktor lain dan aktor tersebut juga memberikan informasi pada sistem informasi. Selanjutnya ada identifikasi aktor. Aktor sistem keuangan yang ada dalam CV Zarata yaitu yang pertama ada manajer pemasaran, manajer produksi, manajer SDM, staf keuangan, dan manajer keuangan. Lalu identifikasi use case. Use case dilakukan untuk perancangan sistem informasi dalam membuat kebutuhan fungsional dari sistem yang dibuat. Use case dari CV Zarata dalam membuat sistem keuangan yaitu yang pertama mengunjungi website, melakukan login ke website, memasukkan username dan password, menginputkan data keuangan, menerima info pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu ada use case skenario. Use case skenario dari perancangan sistem keuangan pada CV Zarata yaitu yang pertama ada aktor, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer SDM, dan staf keuangan. Use case-nya itu ada login untuk membuka website dan input username dan password. Yang kedua itu ada manajer produksi dengan use case input data kebutuhan bahan. Yang ketiga ada manajer pemasaran dengan use case input data hasil transaksi jual beli. Yang keempat ada manajer keuangan dengan use case melihat data pemasukan dan pengeluaran. Yang kelima ada manajer keuangan dengan use case cek data pengeluaran dan pemasukan. Yang keenam ada manajer SDM dengan use case input tunjangan karyawan. Yang ketujuh ada manajer SDM dengan input data karyawan. Yang kedelapan ada staf keuangan dengan use case melihat data pemasukan dan pengeluaran. Lalu ada use case diagram dapat dilihat pada slide. Use case diagram pada CV Zarata memiliki 5 aktor, yaitu manajer keuangan, staf keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer SDM. Semua aktor melakukan login ke website untuk masuk ke sistem keuangan. Manajer dan staf keuangan dapat mengakses semua data yang diinputkan oleh aktor lainnya, tapi tidak sebaliknya. Data keuangan yang diperoleh dari sistem keuangan ini akan dilaporkan oleh manajer keuangan setiap bulannya dengan departemen lainnya. Lalu ada identifikasi objek, kelas, atribut, dan metode. Yang pertama itu ada manajer atribut, manajer produksi, atributnya itu ID, passwordnya itu string, metodenya itu input kebutuhan bahan. Yang kedua ada manajer pemasaran,
Atributnya itu ada ID dan passwordnya itu string. Dengan metode itu input data hasil transaksi jual beli. Yang ketiga itu ada manajer keuangan dengan atribut ID dan password string, yaitu untuk menampilkan data pengeluaran dan pemasukan, cek data pengeluaran dan pemasukan dengan metode manage data. Yang keempat yaitu ada manajer SDM, atributnya ID dan password string, yaitu untuk input data karyawan dan tunjangan dengan metode manage data. Yang kelima ada staff keuangan, atributnya ID dan password string menampilkan data pengeluaran dan pemasukan dengan metode manage data. Lalu ada activity diagram. Activity diagram perancangan model sistem informasi civil data dapat dilihat sebagai berikut, yaitu pada saat terdapat gambar activity diagram login. Lalu pada saat ini terdapat gambar activity diagram manajer pemasaran, manajer SDM, dan manajer SDM untuk data gaji karyawan. Untuk pada saat ini itu terdapat gambar activity diagram manajer produksi, staf keuangan ke pemasaran, dan staf keuangan ke produksi. Pada saat ini terdapat gambar activity diagram staf keuangan ke SDM, yaitu data karyawan, staf keuangan ke SDM, yaitu data gaji karyawan, dan manajer keuangan ke pemasaran. Pada saat ini terdapat gambar activity diagram manajer keuangan ke produksi, manajer keuangan ke SDM yaitu data karyawan, dan manajer keuangan ke SDM yaitu data gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram perancangan model sistem informasi Civil Data dapat dilihat sebagai berikut, yaitu dapat dilihat pada saat itu ada gambar kelas diagram sistem informasi keuangan pada Civil Data. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram perancangan model sistem informasi Civil Data dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada saat itu ada gambar sequence diagram login. Dan ini merupakan gambar sequence diagram manajer pemasaran. Lalu ini ada gambar sequence diagram manajer SDM, itu data karyawan. Dan ini merupakan gambar sequence diagram manajer SDM, itu data gaji karyawan. Lalu ini merupakan gambar sequence diagram manajer produksi. Dan ini merupakan gambar sequence diagram staf keuangan ke pemasaran. Pada saat ini merupakan gambar sequence diagram staf keuangan ke SDM, yaitu data karyawan. Ini merupakan gambar sequence diagram staf keuangan ke SDM, data gaji karyawan. Lalu ini gambar sequence diagram manajer keuangan ke pemasaran. Dan ini gambar sequence diagram manajer keuangan ke produksi. Pada slide ini merupakan gambar sequence diagram manajer keuangan ke SDM, itu data karyawan. Dan ini gambar sequence diagram manajer keuangan ke SDM, yaitu data gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram perancangan model sistem informasi Civil Data dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide itu ada gambar deployment sistem informasi keuangan. Lalu ada entity relationship diagram. Entity relationship diagram perancangan model sistem informasi Civil Data dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada user interface. User interface perancangan model sistem informasi Civil Data dapat dilihat sebagai berikut ini. Lalu ada rencana perancangan sistem. Data yang diinputkan oleh manajer pemasaran kepada sistem keuangan yaitu data keuangan hasil jual beli untuk mengetahui seberapa besar saldo Civil Data terbaru.
Data yang diinputkan oleh manajer produksi yaitu data biaya, kebutuhan bahan dan material yang digunakan dalam mengeluarkan dana untuk proses produksi. Data yang diinputkan oleh manajer SDM yaitu data karyawan berupa jabatan dan tunjangan yang harus dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya, sehingga data tersebut akan membantu Departemen Keuangan dalam memberikan tunjangan karyawan di tiap bulannya. Data keuangan yang diinputkan oleh manajer-manajer kepada sistem keuangan akan dianalisis pada laporan keuangan bulanan Departemen Keuangan. Lalu ada perancangan model sistem. Perancangan model sistem informasi CV data memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama ada pembuatan bisnis proses, pembuatan konteks diagram, mengidentifikasi aktor dan use case, pembuatan use case skenario, pembuatan use case diagram, pembuatan use case description, identifikasi objek, kelas, atribut, dan metode, pembuatan activity diagram, pembuatan kelas diagram, pembuatan sequence diagram, pembuatan deployment diagram, pembuatan entity relationship diagram, dan pembuatan user interface. Modul 12 akan dijelaskan oleh rekan saya, Gita. Baiklah, untuk modul 12 yaitu perancangan database. Adapun latar belakangnya, sistem basis data telah menjadi kebutuhan organisasi hingga saat ini. Pembuatan sistem basis data sendiri diperlukan perancangan yang matang agar sistem basis data yang dirancang berjalan dengan baik. Sistem basis data yang baik akan mendukung sistem operasional dari organisasi yang berjalan. Kesalahan dalam perancangan database akan mengakibatkan struktur database yang buruk pada organisasi. Data yang buruk akan mempersulit organisasi untuk mengambil informasi yang diperlukan, sehingga dapat terjadi kemungkinan bahwa organisasi mengambil keputusan yang salah dan akan membawa organisasi pada kegagalan yang fatal. Untuk membuat sistem basis data yang dapat mendukung organisasi, maka dalam merancang database perlu diperhatikan struktur database-nya, di mana antara data yang satu dengan yang lainnya saling terintegrasi, sehingga proses pengambilan data menjadi lebih cepat dan menghasilkan data yang berkualitas. Entity relationship diagram sebelum normalisasi tabel dapat dilihat pada slide berikut. Adapun normalisasi tabel yang pertama yaitu unnormalized form atau UNF. Nah, dapat dilihat pada tabel ada periode, ID manajer produksi, ada password, nama karyawan produksi, tanggal perekapan data produksi, kode produk, biaya kebutuhan bahan, nah ID manajer HRD, password, nama manajer HRD, tanggal perekapan gaji data gaji, data karyawan, rekapitulasi total gaji karyawan. Selanjutnya ada ID manajer pemasaran, password, nama manajer pemasaran, tanggal perekapan transaksi, hasil transaksi jual beli, ID staf keuangan, password, nama staf keuangan, tanggal pembuatan laporan keuangan. Dan selanjutnya ada ID manajer keuangan, password, nama manajer keuangan, tanggal diverifikasi, dan status. Yang kedua ada first normal form atau 1NF. Pada tabel ini terdapat periode, ID manajer produksi, password, nama karyawan produksi, tanggal perekapan data produksi, kode produk, biaya kebutuhan bahan. Nah, selanjutnya ada periode, ada ID manajer karyawan SDM, ada nama karyawan SDM, ada tanggal perekapan data gaji, data karyawan, rekapitulasi total gaji karyawan. Dan dilanjutkan dengan ID manajer pemasaran, password, nama manajer pemasaran, tanggal perekapan transaksi, hasil transaksi jual beli, dan ada juga ID staf keuangan, password, nama staf keuangan, tanggal pembuatan laporan, dan laporan keuangan. Nah, ada juga ID manajer keuangan, password, nama manajer, tanggal diverifikasi, dan status. Nah, setelah itu dilakukan second normal form atau 2NF. Nah, di sini terdapat beberapa bagian, yaitu dipisah dalam bentuk beberapa tabel, yaitu ada ID manajer produksi dengan nama manajernya, dan lalu pada tabel berikutnya ada ID rekapitulasi dengan tanggal perekapan data, kode produk, rekapitulasi biaya produksi, ID manajer produksi, dan ada juga tabel ID manajer SDM dengan nama manajernya, dan juga ada tabel ID rekapitulasi dengan tanggal perekapan data karyawan, dan rekapitulasi total gaji karyawan. Dan terdapat juga tabel ID manajer pemasaran dan
nama manajer. Dan begitu juga ada ID rekapitulasi, tanggal penerapan transaksi, dan hasil transaksi jual beli. Dan ada juga tabel ID staf keuangan beserta nama staf keuangan, begitu juga ID manajer keuangan dan nama manajer, beserta tabel ID laporan, tanggal pembuatan laporan, ID rekapitulasi produksi, ID rekapitulasi gaji, ID rekapitulasi transaksi, bulan diverifikasi, status ID manajer keuangan, tanggal disetujui, dan keterangan. Third Normal Form atau 3NF. Tahapan proses normalisasi sistem informasi keuangan pada CV Zerata hanya dilakukan sampai 2NF. Hal ini dikarenakan pada normalisasi 2NF telah diperoleh kondisi normal, sehingga tidak diperlukan proses normalisasi Third Normal Form atau 3NF. Berikut entity relationship diagram setelah normalisasi tabel. Terdapat beberapa perubahan di mana lebih detail digambarkan pada slide berikut. Relasi tabel dan implementasi database. Nah, berikut screenshot dari database keuangan CV Zerata yang telah dibuat pada PHP My Admin. Dan berikut tabel user login CV Zerata yang telah dibuat di database. Nah, berikut gambar tabel produksi CV Zerata. Dan selanjutnya gambar tabel STM CV Zerata. Yang selanjutnya gambar tabel pemasaran CV Zerata. Yang berikutnya gambar tabel keuangan CV Zerata. Dan berikut gambar relasi tabel CV Zerata. Analisis IRD. CV Zerata membuat entity relationship diagram sebelum dan setelah normalisasi menggunakan software SUM. Software SUM menggunakan bahasa pemrograman PHP My Admin. IRD ini sendiri berfungsi untuk melihat relasi atau keterkaitan antar atribut dari masing-masing entitas yang ada dalam sistem informasi keuangan CV Zerata. Dalam proses perancangan sistem keseluruhan, namun belum disusun secara detail dan jelas. Rancangan IRD ini setelah normalisasi bertujuan untuk menghasilkan sistem yang lebih detail dan jelas dengan mengisi informasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, IRD yang diperoleh sebelum dan sesudah normalisasi tetap tidak berubah, sedangkan atribut dari IRD sebelum normalisasi berbeda dengan IRD setelah normalisasi. Terdapat perbedaan antara IRD sebelum dan setelah normalisasi karena terdapat banyak atribut pada IRD sebelum normalisasi yang tidak sesuai dengan hubungan dan fungsi masing-masing entitas, sehingga keterangan tersebut dapat diperbaiki pada IRD setelah normalisasi. Analisis normalisasi tabel. Tahap normalisasi CV Zerata dimulai dari UNF sampai 2NF. Tahap normalisasi dimulai dari UNF hingga 1NF dan data dikelompokkan sesuai hubungannya, sehingga tabel 1NF dibagi menjadi atribut antar departemen dan atribut yang saling berhubungan di departemen ini. Selanjutnya, lakukan tahap 2NF, yaitu menghapus beberapa atribut, menambahkan primary key, foreign key, dan dilakukannya dekomposisi. Saat dilakukan normalisasi sistem informasi keuangan CV Zerata yang dirancang, proses normalisasi hanya dilakukan hingga tahap 2NF. Hal ini dikarenakan pada normalisasi 2NF telah diperoleh kondisi normal, sehingga tidak diperlukan proses normalisasi third normal form atau 3NF. Analisis perancangan database sistem. Perancangan database sistem informasi keuangan pada CV Zerata bertujuan untuk memudahkan perhitungan laporan keuangan. Keuntungan menggunakan sistem informasi keuangan ini adalah karyawan dapat dengan mudah mengakses informasi perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Penggunaan software SUM dan MySQL dapat memudahkan perusahaan untuk merekap sistem informasi keuangan pada CV Zerata. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada modul perancangan database ini yaitu yang pertama, normalisasi sistem informasi keuangan CV Zerata yang dirancang, proses normalisasi yang dilakukan hingga tahap 2NF. Hal ini dikarenakan hasil dari tahap 2NF sudah dalam keadaan normal dan tidak lagi memiliki ketergantungan transitif pada atribut. Oleh karena itu, tahap 3NF tidak perlu dilakukan dalam proses normalisasi. 2. IRD ini sendiri berfungsi untuk melihat relasi atau keterkaitan antar atribut dari masing-masing entitas yang ada dalam sistem informasi keuangan CV Zerata.
3. Perancangan database sistem informasi keuangan pada CV Zarata bertujuan untuk memudahkan perhitungan laporan keuangan. Selanjutnya modul 13 yang akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Al-Fadli. Pada Reza dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu modul 13 mengenai pengembangan sistem informasi. Latar belakangnya yaitu perkembangan sistem informasi diharapkan dapat menciptakan adanya penyempurnaan aplikasi sistem sehingga sistem informasi semakin terintegrasi. Hal ini akan memudahkan pembuatan laporan keuangan dan menciptakan kesamaan dalam pembuatan laporan keuangan serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan software sistem informasi merupakan bagian penting dari keberhasilan penerapan teknologi. Pengembangan sistem informasi ini dapat mempermudah CV Zarata dalam bidang keuangan. Setiap manajer yang berhubungan dengan keuangan dapat menginputkan data-data yang mendukung dalam pembuatan laporan keuangan pada sistem informasi keuangan yang telah dirancang oleh CV Zarata. CV Zarata berharap dengan adanya pengembangan sistem informasi keuangan ini mampu memberikan informasi keuangan dalam waktu yang singkat dan detail. Selanjutnya itu aplikasi sistem informasi CV keuangan CV Zarata dibuat menggunakan aplikasi Notepad++. Aplikasi di sistem diawali dengan menghubungkan database dengan sistem informasi sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan login dari halaman CV Zarata. Selanjutnya merupakan tampilan ID dan user yang tidak sesuai, yaitu tampilan halaman admin. Tampilan website. Manajer pemasaran. Selanjutnya report. Report adalah laporan output dari program yang menunjukkan hasil dari sistem. Report pada CV Zarata menunjukkan sistem keuangan untuk pemasaran, SDM, dan produksi. Berikut hasil dari report CV Zarata. Pertama itu input data. Selanjutnya itu report untuk input data yang telah berhasil. Selanjutnya itu report pada edit data. Itu data report data yang telah berhasil diupdate. Itu data. Dan logout pada sistem keuangan Zarata yang akan kembali lagi kepada halaman login. Selanjutnya itu analisis aplikasi sistem. Sistem informasi keuangan pada CV Zarata merancang sistem menggunakan software PHP. Dalam implementasi sistem informasi keuangan ini, setiap user memiliki tampilan login yang sama. Apabila user berhasil dan masuk dengan user dan password yang sesuai, maka akan masuk ke halaman utama sistem. Sedangkan jika user gagal pada saat login memasukkan user dan password tidak sesuai, maka akan mengulangi proses login kembali. User yang diizinkan login yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, produksi, dan karyawan produksi. Dan karyawan keuangan. Setiap user memiliki hak akses yang berbeda. Manajer keuangan memiliki akses untuk melihat semua data yang telah diinput oleh manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer SDM. Sedangkan untuk manajer pemasaran, manajer produksi, dan SDM hanya bisa mengakses halaman masing-masing. Buat paham dan mengakses data yang telah diinput. Selanjutnya itu analisis aplikasi sistem. Lanjutan. Aplikasi ini dibutuhkan untuk mempermudah Departemen Keuangan dalam mengolah data keuangan di CV Zarata. Maka dari itu, aplikasi ini digunakan untuk memperbarui data keuangan di CV Zarata setiap periode per bulannya. Adapun input data pada aplikasi ini yaitu data hasil transaksi jual beli, data gaji karyawan, dan data kebutuhan produksi. Input ini akan diolah oleh karyawan keuangan untuk memperoleh output berupa laporan keuangan pada CV Zarata. Laporan keuangan ini berguna untuk mempermudah manajer SDM dalam melaporkan keuangan CV Zarata tiap bulannya kepada manajer lainnya. Selanjutnya yaitu analisis report. Hasil report dari CV Zarata merupakan output yang ditunjukkan untuk manajer keuangan, di mana output tersebut akan digunakan manajer keuangan sebagai laporan bulanan ke manajer lainnya yang ada di CV Zarata. Output dari report yang dihasilkan pada sistem informasi keuangan CV Zarata ini berupa laporan keuangan CV Zarata dalam setiap periode. Sebelum diperoleh output, dilakukan penginputan data oleh manajer pemasaran, manajer produksi, dan SDM. Data aplikasi ini dibuat dengan ketentuan create,
read, update, dan delete untuk memperoleh data yang lengkap dan terbaru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konsep PHP dan MySQL, sistem informasi keuangan seperti rata, yaitu pengunjung web browser menggunakan permintaan pengiriman halaman web menggunakan URL standar, mengenali permintaan halaman web, menerjemahkan file mengandung PHP, database MySQL, menanggapi permintaan sambungan ke MySQL dan SQL query sesuai isi script PHP yang dikirim. Script PHP menyimpan hasil query database, dan MySQL menjadi menjadi satu atau lebih variabel PHP dengan menyatakan echo hasil request keluar, dan PHP mengcopy hasil dari bentuk HTML yang diciptakan web browser. Lalu web server mengirim HTML yang sudah jadi ke web browser klien. Cara menghubungkan database dengan sistem informasi keuangan seperti rata yaitu membuka SAM dan mengaktifkan modul Apache dan MySQL. Membuat database MySQL, membuat file koneksi PHP untuk dihubungkan ke database MySQL dan mengecek koneksi apakah database sudah terhubung. Cara membuat multi-level login pada sistem informasi keuangan seperti rata itu dengan membuat halaman login untuk setiap user dan admin. Login multi-user level merupakan user dengan hak akses yang berbeda bisa melakukan login pada satu form login, dan apabila berhasil login, maka user yang login akan diarahkan ke halaman dashboard masing-masing. Selanjutnya itu cara membuat proses CRUD, sistem informasi keuangan seperti rata, yaitu membuat database yang diperlukan sebelumnya dan menghubungkan dengan sistem informasi keuangan seperti rata. Setelah itu membuat file index PHP untuk menampilkan data dari database MySQL, mengisikan file koneksi database dengan index PHP untuk mengambil data dari database, mengisikan perintah select MySQL untuk menampilkan data, kemudian membuat link edit data dan hapus data menggunakan URL. Baiklah, selanjutnya yaitu running program dari sistem keuangan Civil Data. Berikut merupakan tampilan awal dari Civil Data. Selanjutnya kita lanjut login. Pada Civil Data terdapat dua level user, yaitu level admin dan level user. Di mana level admin pada manajer keuangan dan level user pada manajer pemasaran, produksi, dan SDM. Yang pertama kita masuk ke dalam halaman manajer pemasaran. Berikut merupakan tampilan dari departemen pemasaran. Pada tampilan kita bisa menambahkan data baru, edit, serta menghapus data yang telah ada pada database. Sebagai contoh, kita menambahkan data baru pada periode 19 Mei, varian A dengan total penjualan 48 juta. Berikut merupakan data yang telah ditambahkan tadi. Kita juga bisa mengedit, karena ini varian A sama-sama varian A, kita ingin mengeditnya menjadi varian B. Kita ganti menjadi B, data berhasil diedit, dan menjadi varian B, data berhasil diedit. Selanjutnya kita ingin menghapus data yang salah misalnya kan. Ini seperti tanggal 30 April kita ingin menghapus datanya. Data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk ke halaman admin atau manajer keuangan. Berikut merupakan tampilan dari halaman manajer keuangan atau admin. Pada halaman ini kita juga bisa menambahkan data, mengedit, serta menghapus data yang telah ditambahkan atau diinput oleh masing-masing manajer pada masing-masing departemen. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan data baru dengan periode 20 Mei. Varian B dengan total penjualan 10 juta. Data berhasil ditambahkan. Nah, kita ingin mengedit. Misalkan kita variannya ingin mengganti varian B karena kesalahan input. Kita ganti jadi varian A. Data berhasil diedit menjadi varian A, dan kita juga bisa menghapus dari sini. Dan data tadi berhasil dihapus. Setelah melakukan proses tersebut, kita bisa logout. Akan kembali lagi ke tampilan pertama. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Sekian presentasi dari kelompok 12C. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.